bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang lomba Think AI, yaitu singkatan dari Technology Innovation Competition for AI yang disponsori langsung oleh Intel dan akan diselenggarakan pada bulan Februari yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Virtual Line Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, bisa langsung saja cek postingan berikut ini ya. Nah, untuk link informasinya nanti akan saya share di kolom chat. Nah, untuk masuk ke dalam materi, kepada pemateri saya persilahkan. Kalau kakak sebentar ini ada problem. Ini soalnya udah mulai katanya.
Halo, Kak Fau. Ya, halo. Monggo Kak, bisa dimulai untuk materinya. Oh, oke. Selamat malam. Kita akan mulai aja ya materi presentasi yang akan saya bagikan, yaitu tentang artificial intelligence ya. Oke, kelihatan ya materinya di tampilan layar ya. Kelihatan Kak Fau. Oke. Soalnya ini lagi ngecek dulu tadi jaringannya. Oke ya, kita mulai aja. Ini jaringannya kena hujan ya, agak lama. Saya mau buka untuk videonya. Muka saya tapi nggak bisa ditampilkan. Ya udah kita mulai aja ya. Mungkin nanti sinyalnya bisa baik kembali. Oke. Oke, apa sih itu AI ya? AI itu menurut KBI Daring itu program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan atau sebagai penalaran karakteristik manusia lainnya. Nah, di sini ada pendiri AI, ya, kecerdasan buatan, yaitu John McCarthy, ilmuwan komputer dari Amerika Serikat, ya, dia tahun 1956. AI itu untuk menciptakan mesin yang bisa bekerja dan berperilaku seperti manusia. Ya, dia membuat peneliti ya dari Amerika Serikat tentang AI. Oke, tujuan AI itu seperti apa sih? Nah, di sini tujuan AI itu membuat mesin menjadi lebih pintar dari yang sebelumnya. Nah, di sini kan ada AI ya, macam-macam AI ya, pada kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Itu di sini ada apa sih itu AI yang tadi kita udah jelaskan, terus perkembangan AI dan AI pada kehidupan sehari-hari. Nah, AI pada industri ya di Indonesia ini, misalnya contohnya di manufaktur ya, banyak yang beralih ke AI ya, terutama tuh pada proses perakitan di manufaktur ya. Kalau dulu kan perakitan masih ada yang manual gitu ya, ada yang masih pakai tenaga manusia gitu ya 100%. Nah, sekarang udah banyak beralih ke AI. Nah, terus di perusahaan berbasis internet juga ya, seperti Gojek, Grab, Traveloka, dan lain-lain. Terus perusahaan juga berbasis kata AI, Netflix, dan lain-lain juga udah menggunakan AI. Nah, terus manfaat AI itu apa sih gitu ya? Nah, di sini kita akan bahas manfaat AI itu ya. Yang pertama itu menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi ya dengan handal tanpa mengalami suatu kelelahan gitu. Ya misalnya kalau misalnya kita menggunakan tenaga manusia pasti ada yang waktunya telat gitu kan, terus kurang rapi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mesin atau AI biasanya lebih cepat gitu pengerjaannya dan waktunya juga lebih fleksibel ya. Terus asisten virtual juga untuk membantu dalam menjadwalkan dan memenuhi setiap kebutuhan dari manusia ya. Nah, misalnya kayak sekarang kan ada Google Siri ya, gitu kan. Misalnya kita tinggal ngomong, tolong carikan materi tentang
misalnya tentang alam gitu. Nah, dia akan mencarikan materi tentang alam gitu ya, tinggal mengirim dengan asisten virtual kayak gitu. Sekarang juga ada pakai AI Bardi ya, kayak misalnya nyalakan lampu gitu, jadi dia pakai alat terus bisa nyalain lampu sendiri gitu, mengatur sistem ruangan AC juga kan, kita belum datang ke tempatnya AC udah dingin di ruangan itu kan gitu, kita pakai sistem AI. Nah, terus AI juga dapat menganalisis data lebih banyak ya yang dilakukan, menyimpan dan mengolah data lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan teknologi AI ya, kita menggunakan mesin, kecerdasan manusia itu biasanya di pabrik-pabrik industri ya, misalnya kayak pabrik tekstil. Nah, dia kan biasanya tuh kalau misalnya menggunakan AI kan, misalnya dia membuka botol gitu ya, botol minuman. Nah, kalau misalnya pakai manual ya, manusia gitu, pekerjaan manusia, pasti lebih ribet ya. Tapi kalau misalnya pakai mesin, dia bisa 1000 botol dalam waktu berapa menit gitu. Terus kalau misalnya dalam industri juga, misalnya dalam pengrajinan, misalnya pakaian gitu kan ya, bordir kayak gitu kan. Kalau misalnya pakai manusia, paling dalam sehari itu bisa ngebordir paling 10 bordir ya dalam satu waktu itu ya. Cuman kalau misalnya kita pakai tenaga mesin atau pakai kecerdasan manusia, sistem yang dipakai, ya itu bisa membuat produksinya lebih cepat, lebih banyak, dan juga proses analisa datanya juga lebih baik gitu ya, lebih baik dalam pengerjaannya gitu. Biasanya makanya banyak tuh pabrik-pabrik itu dia biasanya lebih memakai AI gitu dalam proses pembuatan pabrik yang dia kerjakan itu. Nah, terus kita bisa lihat lagi di sini sebenarnya ada videonya ya. Nanti kita lihat videonya terakhir aja ya dalam presentasi ini. AI pada kehidupan sehari-hari contohnya apa sih gitu ya. Nanti kita lihat videonya habis presentasi ini. Nah, terus perkembangan AI ini. Nah, dilansir dari Sense News ya, dari Alan Turing ini membuat suatu makalah tahun 1950 tentang bagaimana sih membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka gitu. Sejak saat itulah artificial intelligence itu berkembang pesat sehingga sekarang gitu. Yaitu dari tahun 1950 itu dia udah mulai mencoba gitu ya. Bagaimana nih perkembangan ini tuh bisa lebih lanjut, lebih modern, terus lebih berkembang gitu dari sebelumnya gitu. Nah, terus nah ini bisa dilihat ya perkembangan AI, ada videonya nanti terakhir saya kasih tahuin. Robot cantik ya, seperti manusia banget ya robotnya ini. Dia bisa mengasih tahuin gitu pengarahan kepada orang, misal bertanya gitu kan, sekarang lagi masa pandemi gini ya, orang pasti takut dong, kayak semacam guide ya, gimana sih lokasi sini gitu. Nah, di luar itu udah pakai AI melalui robot cantik bisa memberikan instruksi gitu lokasi tempat wisata yang kalian ingin tahu gitu melalui robot ini gitu. Nah, terus nah ini dalam asosiasi ya, tentang bagaimana sih bekerjanya gitu kan. Nah, di sini misalnya kita pertama mengumpulkan informasi dulu ya, mengumpulkan informasi, terus lalu dianalisa ya, dianalisa oleh manusia itu. Nah, terus hasilnya itu akan dikembangkan oleh AI gitu ya, kemampuan oleh AI. Nah, akan di feedback ke ruangan fisik ya, itu membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat itu. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi manusia itu sekarang sangat membutuhkan AI, ketergantungan oleh AI ya, pakai mobile gitu kan, jaringan internet. Terus sekarang mengakses transportasi juga sekarang menggunakan AI ya. Kita kan tadi ngebahas tadi nge-Grab ya. Dulu kan kita mau mesen ojek, tunggu dulu ya di jalan gitu kan sambil nunggu ojek datang. Nah, sekarang udah bisa pakai aplikasi mesen gitu kan ya, terus dia datang sendiri kayak gitu. Nah, terus juga
sekarang virtual bisa menggunakan pembelajaran ya, juga bisa. Terus mesen belanja juga online juga bisa ya menggunakan AI. Tadi ada Shopee ya, terus virtual menggunakan internet tadi. Terus penerbangan juga sekarang udah bisa menggunakan AI juga ya. Proses untuk melihat misalnya bencana banjir gitu kan, sekarang bisa pakai drone untuk melihat lokasi mana nih yang kira-kira yang tidak bisa dilewati manusia, tapi bisa mengambil data tersebut ya menggunakan kecerdasan buatan gitu kan. Yang kemarin kan Gunung Meletus itu ya kan nggak bisa tuh dilewati manusia tuh, misalnya keadaannya rawan ya dilewati manusia, akhirnya menggunakan bantuan AI gitu ya untuk melihat lokasi tersebut ya, bisa itu melalui drone ya, atau misalnya lokasi banjir kayak gitu ya, atau longsor yang nggak bisa dilewati manusia bisa menggunakan AI. Oke. Nah, ini prospek AI itu kayak apa sih gitu? Sebenarnya sih saya ngasih materi nggak terlalu panjang ya, cuman kita bisa di sini share atau tanya jawab gitu ya, share aja lah ya tentang perkembangan AI ya. Untuk di sekarang ya, zaman sekarang ini kita nggak bisa lah jauh dari AI ya, pasti menggunakan AI. Tapi ada juga dunia kerja yang takut tergeser gitu manusia itu oleh AI gitu ya, dengan robot gitu ya. Kayak misalnya pelayan gitu ya, pelayan makanan, minuman, sekarang kan ada yang menggunakan robot gitu, AI untuk mengantarkan makanan dan minuman di luar ya. Nah, tapi di Indonesia tuh menggunakan itu masih kurang ya, kurang minat, karena mungkin dengan cost yang besar gitu kan menggunakan robot, terus juga perawatan robotnya kan ya, alatnya mesinnya misalnya rusak, maintenance dan lain-lain, mungkin lebih rugi ya dia mendingan digaji karyawan aja gitu kan, daripada dia menggunakan AI kayak gitu. Nah, mungkin kalau di sini masih kurang ya, kurang minat gitu. Kalau misalnya di luar tuh kayak misalnya dunia kedokteran gitu kan, kesehatan, dia kan menggunakan AI gitu kan untuk pengoperasian bedah misalnya, ada juga bedah kanker kayak gitu kan, bedah jantung, itu dia menggunakan AI itu untuk melihat kondisi pasien tersebut gitu kan. Cuman kalau di sini masih menggunakan tenaga manusia gitu. Kalau robot mungkin hanya berapa persen aja gitu yang nggak bisa jangkau oleh manusia gitu ya. Kalau di sana ada sampai melahirkan juga pakai mesin ya, robot gitu ya, untuk membantu melahirkan gitu. Kalau di sini masih menggunakan tenaga medis, dokter ya. Mungkin kalau misalnya selama pandemi ada juga beberapa rumah sakit di Indonesia itu menggunakan robot untuk mengontrol pasien ya. Kalau pasiennya sakit, terus dia ngontrol ke kamar ya, terus ke kamar ngasih makanan, minuman, terus mengecek kondisi pasien dengan melihat sensor yang diarahkan ke pasien tersebut gitu. Nah, kalau misalnya di luar ternyata udah 70% ya, kira-kira udah masih menggunakan AI. Terus prospek AI ini telah mengubah pekerjaan di dunia menjadi lebih maju ya. Pasti jelas dong ya, AI itu mengubah pekerjaan menjadi yang lebih maju ya, lebih berkembang dan lebih inovatif ya daripada yang sebelumnya yang tadi sudah dikembangkan dari tahun 1950. Nah, terus banyak pekerjaan digantikan oleh mesin. Nah, yang tadi saya bilang ya, banyak pekerjaan manusia itu yang digantikan oleh mesin gitu. Ada juga di luar sana yang pengisian solar, dia menggunakan sistem otomatis ya sendiri, cuma mencet-mencet terus masukin solarnya ke dalam mobil, tinggal mencet pakai kartu udah jadi gitu. Kalau sini masih manual ya, pakai manusia, terus bayar kembalinya berapa gitu. Kalau sini menggunakan mesin semua ya. Terus minuman juga kan, masukin koin, keluar minum apa gitu. Jadi ternyata udah menggunakan mesin banyak ya di luar sana. Kalau misal di dalam negara kita Indonesia masih menggunakan tenaga manusia ya, karena mungkin ya tadi saya bilangin ya,
peralatannya mahal, terus maintenance dan juga untuk pengolahan data yang dibuat menggunakan AI itu kan nggak cukup murah ya gitu. Jadi benar-benar yang kira-kira tuh dipakai benar yang membutuhkan banget gitu menggunakan AI kalau di Indonesia ini ya. Cuman kalau di luar emang rata-rata walaupun dari biasa pun ya pasti menggunakan AI gitu. Ya, kayak bisa kursi roda di sana kan bisa jalan sendiri, kursi roda tinggal duduk jalan gitu buat orang lansia di sana kan. Kayak sensor, kalau di sini kan masih didorong gitu sendiri gitu kan. Kalau misalnya kursi roda mungkin di sini ada yang otomatis takut kecepatan gitu masih lebih ke dunia Indonesia tuh masih yang biasa gitu menggunakan yang tenaga manusia gitu. Misalnya kan kursi roda jalan sendiri, terus yang buat sepatu roda tuh dia mesinnya tuh kita berdiri di situ tinggal jalan sendiri gitu kan. Kalau di sini kan masih biasa ya gitu. Nah terus pembuatan AI itu dapat memudahkan pekerjaan manusia. Iya, jadi misalnya ada pekerjaan yang kira-kira tuh manusia tuh kan kalau dalam bekerja tuh ada mood-moodnya ya. Misalnya kira-kira kita misalnya lagi nggak mood nih ngerjain sesuatu, nggak mau kita rutinitas untuk mengerjakan sesuatu itu menurun, hasilnya pun menurun ya. Biasanya misalnya kita menggunakan membuka botol misalnya di pabrik ya, untuk membuka botol dalam sehari misalnya kita dapat 20 botol. Nah, kita nggak mau berturun jadi 15 gitu. Cuman kan kalau mesin dia otomatis ya, misalnya sehari 1000. Jadi 1000 aja. Nggak mungkin kan nggak mau turun misalnya jadi 100 gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Kalau mesin dia lebih lebih otomatis dan juga pekerjaannya nggak sesuai mood ya. Kalau manusia kan beda gitu pekerjaannya. Nah, terus jelas dong pekerjaannya itu memudahkan manusia, misalnya tadi ya kita belanja online gitu kan. Kalau dulu kita belanja online harus keluar nyari-nyari gini, terus belum juga mengeluarkan transport dan lain-lain gitu kan. Terus juga beli belanja satu jadi belanja banyak, belanja nggak ini. Kalau sekarang orang bisa tiduran gitu kan, milih-milih terus di rumah gitu kan, nggak harus ke tempat toko ya, lebih fleksibel ya, pasti lebih memudahkan dong kerjaan manusia kan menggunakan AI gitu. Terus kayak misalnya kita dalam tenaga medis gitu kan, pasti mengerjakan pakai menggunakan AI itu lebih mudah dong tim medisnya gitu kan ya, dalam pengerjaannya gitu, dibantu sama robot gitu. Misalnya kayak dalam melihat penyakit dalam rongga badan kita gitu misalnya, kan nggak mungkin dong kita di black semuanya nih apa penyakitnya. Nah itu kan pasti membutuhkan alat ya untuk masukkan alat ke dalam tubuh kita, gimana sih nih kedeteksi penyakit ini itu mengandung ini. Nah itu kan pasti alat yang berjalan, nah tim medis yang melihat di monitor layarnya, oh ini ada ini penyakit ini gitu. Jadi lebih membantu banget ya kerja manusia itu. Misalnya USG lah anak gitu kan, membantu banget untuk tim medis gitu. Oke, saya akan berikan ya videonya yang tadi saya bilang tentang AI, kembangan AI itu seperti apa. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot.
Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometric, misalnya Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim satu pasang email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari, mesin pencarian atau search engine seperti Google berbekali kemampuan predictive search. Saat kita menentukan apa yang akan kita cari, serta mereka memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Perangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat itu. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para penjual online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan memilih konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk menawarkan misalnya rilis terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan Artificial Intelligence
untuk berbagai hal di dalam sistemnya. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam pendanaan kartu kredit. Itulah 10 hal pemanfaatan Baik, teman-teman, mohon ditunggu sebentar. Isinya Kak Fauzia. Baik, tunggu. Oke, maaf ya, tadi keputus jaringannya, langsung ke close. Oke, sekarang moderator bisa sesi deh, tanya jawab atau sharing bisa. Baik, Kak. Oke. Kepada Kak Fauzia yang sudah membahas salah satu
Iya. dengan judul Lebih Maju dengan Artificial Intelligence. Nah, kepada teman-teman, langsung saja bisa menanyakan atau jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung kepada Kak Fauziah. Bisa lewat kolom chat atau bertanya langsung. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari aku nih Kak mau tanya dulu, boleh nggak? Boleh, boleh. Oh ya, untuk kedepannya AI sendiri, apakah juga bisa Kak seperti menggantikan manusia secara penuh kayak gitu? Terima kasih Kak. Oke. Kita tergantung di negara masing-masing ya. Biasanya kalau misalnya negara Indonesia kan masih negara cinta tanah air ya, masih menggunakan adat istiadat ya. Biasanya kayak dukungan untuk pakai manusia itu pekerjaannya masih lebih dipakai gitu daripada menggunakan robot atau alat ya, mesin gitu. Yang notabene pasti ada kerusakan gitu kan, terus kurang puas sama hasilnya, terus juga cara penggunaannya susah gitu kan. Terus ada juga yang orang-orang tua tuh untuk update-update ilmu ya, untuk penggunaan teknologi tuh masih awam gitu ya, apalagi di daerah-daerah terpencil ya, masih internet tuh masih susah sinyal gitu ya. Itu pasti dia lebih memakai pekerjaan manusia gitu, walaupun di teknologi terus pendidikan pengajaran, terus juga di dunia kesehatan, terus di dunia apa pertanian gitu kan, masih menggunakan pekerjaan manusia gitu kan. Misalnya bajak sawah nih ya masih pakai mesin, bahkan kalau misalnya tuh dia pakai hewan ya, terus tenaga manusia juga didorong gitu ya, masih tenaga manusia ya, lebih lebih katanya sih lebih gampang gitu ya menggunakan pekerjaan dengan menggunakan pekerjaan pakai manusia gitu daripada alat gitu ya, atau enggak menggunakan mesin kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya di negara luar gitu kan, misalnya kayak Eropa gitu kan ya, atau negara berkembang yang maju itu, dia lebih lebih utama tuh menggunakan AI gitu ya, lebih kira-kira sih kalau misalnya 100% menggunakan AI enggak juga ya, karena kan pasti AI itu kan dikontrol oleh manusia ya, untuk perkembangannya itu pasti masih menggunakan manusia gitu ya untuk perkembangan AI itu ya. Cuman mungkin sekitar ya bisa dibilang lebih banyak 80% lah gitu, 30%-nya masih manusia. Cuman kalau di Indonesia sih ya notabene sih masih banyak menggunakan tenaga manusia ya daripada tenaga mesin atau robot gitu ya. Karena ya tadi yang dibilang lebih mungkin lebih nyaman ya menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin atau alat ya untuk melakukan pekerjaan gitu. Itu sih sesuai dengan kebutuhan masing-masing sih. Oh iya iya benar sih, benar juga Kak. Iya gitu. Oke Kak, terima kasih. Nah untuk teman-teman nih, langsung aja mumpung ada materinya nih Kak Fauzia.
Pak Surya Prihanto, apakah ingin bertanya? Oh ya, sembari menunggu juga sama mungkin lagi berpikir ya mau tanya apa gitu. Halo Sambil Kak, Pak, merangkai suara saya kata-kata. terdengar Kak? Iya, Pak Surya Prihanto terdengar. Oh ya, baik Kak. Izin bertanya Silakan. Bu, terima kasih Kak atas waktunya. Izin bertanya Bu, Iya, ruang lingkup AI itu seberapa luas sih Bu? Karena kan ada yang bilang bahwasanya AI itu kan membuat mesin lebih pintar. Nah, biasanya membuat mesin lebih pintar itu menggunakan istilahnya coding gitu ya, Bu, kode gitu. Nah, iya. yang saya tahu ada namanya AR atau VR itu hanya menggunakan aplikasi aja, maksudnya nggak pakai kode. Nah, apakah AR atau VR itu masuk dalam ruang lingkup AI seperti itu, Bu? Terima kasih. Oh, oke. Ya, biasa sih kalau misalnya AI ya, itu kan biasanya dia suatu kode atau program ya yang dimasukkan ke sistem atau alat ya untuk membantu pekerjaan manusia gitu. Nah, untuk yang tadi yang tadi Mas tanyakan itu ya, itu sesuai dengan kemampuan kemampuan orang tersebut gitu. Dia makanya apa sih itu untuk program atau sistem alat tersebut gitu. Biasanya sih yang saya tahu itu untuk perkembangan AI itu dia tergantung nih untuk apa aja sih yang dipakai gitu ya, tergantung dengan misalnya dia bidang industri, bidang kesehatan gitu kan. Tuh kode untuk codingnya itu dia macam-macam, ada spesifiknya macam-macam, dia pakai uh, kode apa gitu ya, programnya apa gitu. Nah, yang saya tahu sih ini tentang perkembangannya aja AI itu seperti apa, dan juga prospek di kehidupan sehari-hari gitu. Untuk kodenya atau misalnya coding yang dipakai AI itu mungkin nanti ada materi selanjutnya ya yang dibahas oleh tim AI ya, AIID ya, kan di situ nanti ada macam-macamnya lagi ya untuk program yang dipakai atau kode yang dipakai untuk perkembangan AI-nya. Bisa nanti dilihat di lombanya ya, lomba apa tadi kan ada lomba teknik AI ya, gitu. Ya Mbak Yuni ya. Iya, Kak. Ya. Ting AI, Kak. Ya, AI ya. Baik, Kak Surya Prihanto. Tadi ada yang bersuara Kak Raihan ya? Atau yang di kolom chat dulu ya, Kak Fauzia. Ini ada dari Bagaskara Bayu. Pertanyaannya, Kak izin bertanya, apa tantangan terbesar atau tersulit dalam membangun suatu sistem AI? Oke, untuk Bagaskara ya. Nah, itu biasanya tantangan yang terbesar atau tersulit dalam membangun sistem AI itu kita lihat dulu nih apa aja sih yang sekarang yang lebih diminati gitu ya untuk menggunakan AI tersebut gitu kan. Nah terus tantangannya itu biasanya manusia itu lebih manja ya, lebih apa ya, lebih santai lah. Ada alat gitu yang membantu pekerjaannya mereka gitu, misalnya kayak dia mau belanja sekarang udah di tempat tidur aja untuk memilih-milih gitu barang-barang yang ingin dibeli kayak gitu kan. Terus juga apa kayak misalnya dia mau pesan makanan gitu, jadi rumah aja tinggal pencet-pencet pengen beli ini gitu kan, lebih lebih apa ya, lebih santai gitu dalam pekerjaan tersebut ya. Nah terus tantangannya itu kita sama mesin sama alat kita dalam bekerja itu apa ya, berkompetensi gitu ya. Misalnya
aduh kalau misalnya kita nggak punya keahlian, jangan-jangan kerjaan kita digeser sama alat gitu ya, sama sistem gitu kan. Kayak misalnya kita misalnya bekerja sebagai pelayan toko ya. Nah, kan pasti kemampuannya hanya bisa melayani konsumen gitu kan. Nah, terus datanglah AI ini kan, AI gitu kan. Nah, terus dia pakai sistem itu di perusahaan tersebut, misalnya di toko tersebut ya. Mau nggak mau kan tuh pelayan itu kan kegeser kan sama adanya mesin atau robot yang dipakai di toko tersebut kayak gitu. Jadi kita harus mempunyai apa ya, nilai lebih lah dalam dunia pekerjaan gitu, terus dalam apa mengupdate ilmu gitu. Jadi kita nggak tergeser kerjaan kita oleh mesin atau enggak robot gitu. Kayaknya segitu sebagai cara ya. Bagaimana Kak Bagas, apakah ada feedback? Oke, baik Kak, terima kasih. Sudah cukup jelas sepertinya. Nah, lanjut Kak, masih ada dari Kak Fitra Hidianto. Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan program AI dengan hardware, misalnya Arduino atau Raspberry, atau yang lainnya? Oke, untuk Kak Fitra ya. Oke, misalnya tadi pakai Arduino ya. Nah, Arduino itu kayak misalnya dia suatu program yang ada di Arduino ya. Biasanya sih dia uh, sistemnya dia yang saya tahu tuh ya kayak uh, LED ini otomatis kayak misalnya contohnya di mall gitu, di mall misalnya dia pintu otomatis yang buka tutup. Nah itu kan menggunakan sistem, biasanya itu programnya itu ditaruh di Arduino ya, terus dikembangkan di hardware, nah terus dijadikan di alat gitu ya, biasanya taruh di mall atau enggak di tempat-tempat besar ya, misalnya kayak parking mall gitu kan, ada mobil masuk keluar gitu kan, dia bisa ngecek berapa yang masuk mobil gitu kan, terus juga bisa mengecek apa mobil kendaraan plat nomor ya, dia ada sistem sensor gitu ya. Nah itu bisa dikembangkan di AI juga ya, terus dikembangkan di alat hardware yang diaplikasikan dari software ke hardware gitu. Nah terus kalau misalnya mengintegrasikan program AI itu yang tadi saya bilang tadi, misalnya dari programnya nih ditaruh di AI kan, nah ditaruh di AI lalu diaplikasikan ke hardware gitu sistem. Nah terus biasanya nanti ditaruh nih di, bisa dipakai di mall gitu ya, misalnya sensor masuk manusia yang keluar masuk buka tutup pintu gitu kan, terus untuk parking gitu kan, parking kendaraan gitu, terus bisa juga dipakai untuk lalu lintas ya, lampu lalu lintas gitu. Nah itu bisa juga digunakan oleh AI ya gitu 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 ya. Baik Kak Fauzia. Nah, apakah ada feedback dari Kak Fitra Hidianto? Nah, sembari kita banyak bertanya nih sama Kak Fauzia, jangan lupa teman-teman untuk absen ya. Link absen udah ada di kolom chat. Gimana Kak Fitra?
Kalau ada feedback boleh langsung bersuara aja. Oh, ada nih Kak. Baik AI yang bisa diimplementasikan ke alat pakai jenis apa? Atau nama programnya apa? Oke. Kalau programnya saya kurang tahu sih ya, untuk menggunakan AI itu biasanya spesifik dipakai di alat sistem apa gitu ya, yang untuk dipakai dikembangkan ya untuk dunia tadi yang Arduino ya. Nah terus tapi kalau misalnya untuk implementasikan ke alat jenis apanya itu yang tadi saya bilang tadi, misalnya bisa dipakai di alat sensor gitu kan ya, untuk sensor tadi di mall ya, kayak misal buka tutup pintu gitu kan ya, manusia gitu ya, untuk masuk keluar itu kan pintunya itu pakai sensor ya, pakai alat gitu kan, implementasikan ke alat tersebut. Terus bisa tadi pakai parking ya, parking mobil gitu kan ya, terus juga ada tadi lampu lalu lintas itu untuk mengatur jalan gitu. Nah terus juga tadi programnya untuk diaplikasikan ke alat tersebut, misalnya ada di bidang industri ya kan, dalam proses pembuatan produk gitu. Terus juga tadi ada juga di dunia internet ya, terus dengan pembelajaran online. Terus juga tadi ada di bidang untuk jasa ya, pengiriman barang. Sekarang bisa pakai media online gitu, nggak mesti harus datang ke tempat tersebut gitu. Oke, Kak Fau. Gimana, Kak Fitra? Apakah sudah cukup jelas? Oke, mungkin udah ya, kita lanjut ke ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Chandra ya, setelah itu. Izin bertanya Kak, semisal tadi untuk suatu negara yang sudah menggunakan AI 70% dan 30% pekerja yang melakukan perawatan mesin, kemudian untuk 70% pekerja yang digantikan AI, bagaimana ya nantinya bekerja apa? Bukannya berbesar pengangguran. Silakan Kak Fau. Oke, nah ya tadi saya bilang ya kita harus mempunyai skill atau kemampuan di luar kerjaan kita gitu. Kita kerja di bidang pelayan toko gitu kan ya, nah kita ada kemampuan lain gitu, misalnya kita bisa membuat makanan atau membuat suatu minuman gitu kan. Jadi kerjaan yang robot gunakan itu tidak bisa dipakai oleh mesin gitu ya kan, dipakai oleh manusia itu. Tim medis ya, dokter bisa dong, gimana dong kita bisa jadi bisa pengangguran nih, dokter nggak dipakai gitu untuk dunia kesehatan ya, enggak ya, karena kita masih memakai tenaga manusia ya untuk membuat atau mempekerjakan sesuatu gitu, yang misalnya kita di tim medis ya, mau nggak mau kan dia untuk mengantar gitu kan ya, atau enggak untuk melihat pasien sakit kan harus berinteraksi ya, komunikasi sama pasiennya, terus juga memberikan penjelasan gitu kan, untuk memberikan kejiwaan gitu ya pada pasiennya, semangat gitu kan untuk dalam sembuh gitu kan. Mau nggak mau kan kita perlu manusia ya, kerjaan manusia untuk memberikan semangat lah untuk pasiennya sembuh gitu. Nah kalau robot kan nggak mungkin kan untuk mengukir kata-kata misalnya sembuh ya, gini-gini, besok datang lagi ya, gini kan nggak mungkin ya. Kalau robot kan kerjanya tuh hanya satu aja dikerjakan. Misalnya dia tugasnya untuk memotong baju, ya udah memotong baju aja, dia nggak bisa untuk menjahit mengerjakan yang lain-lain gitu. Cuman kan kalau manusia kan bisa mengerjakan hal yang banyak ya gitu. Misalnya dia bisa mengukir kata-kata, bisa misalnya bisa suruh ngambil ini bisa gitu kan, bisa nulis ini bisa gitu dalam satu waktu ya. Cuman kalau mesin atau alat tuh
dia konsisten gitu, kerjanya satu aja gitu. Untuk buka tutup misalnya di suatu mall, ya udah kerjanya buka tutup aja dari pagi sampai malam. Dia kerjanya cuma tutup aja gitu. Terus emang udah di sistem sama manusia tuh programnya hanya untuk bisa menggunakan AI-nya itu untuk buka tutup aja gitu alat tersebut gitu kan yang dipakai. Cuman kalau manusia kan misalnya satu untuk jaga mall gitu kan, dia bisa buka tutup untuk menyapa konsumen gitu kan, untuk bisa juga untuk mengantar konsumen ke tempat yang tidak tahu kayak gitu kan. Multitasking maksudnya bisa mengerjakan suatu hal banyak gitu dalam pekerjaan suatu waktu gitu. Cuma kan hanya bisa dikerjakan satu aja gitu, kerjanya satu, terus juga konsisten, dan pekerjaannya juga nggak banyak gitu, kayak gitu sih. Jadi tenaga pasti manusia pasti dibutuhkan lah daripada robot dan mesin ya gitu. Oke, Kak Fau, terima kasih. Eh, mungkin satu lagi ya Kak Fau terakhir, karena udah jam 8 juga. Nah, selanjutnya ini dari Kak Muhammad Harifin. Bagaimana cara kerja reinforcement learning? Jelaskan dengan contoh, Kak. Oke, reinforcement nggak, saya nggak ini maksudnya di terlalu lebih menjelaskan detail ya tentang reinforcement learning dari cuman dengan AI aja ya di dunia tadi tahun 1950 ya, dari hal yang masih menggunakan biasa gitu kan ya, terus akhirnya menggunakan AI, kerjaan manusia dibantu sama mesin dan alat, dan membantukan pekerjaan manusia yang mudah manusia gitu. Cuman kalau untuk transformer mungkin nanti ada materi selanjutnya kali ya di bisa AI ya, untuk lebih mendalam tentang pertanyaannya coba tadi Muhammad Arifin ya, transformer learning ya, itu. Oke, Kak Fauzia, terima kasih. Ya. Nah, udah cukup jelas ya semuanya. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri Kak Fauzia yang telah menjelaskan materi yang sangat lengkap sekali dan banyak banget yang tanya, sangat antusias ya teman-teman. Nah, untuk presensinya jangan lupa, kemudian untuk nomor bayarinnya bisa dikosongkan saja. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada atau pelatihan yang mana jadwalnya itu akan di-blast melalui Instagramnya Pusat Kajian Ilmu Komputer. Jadi di Puska tersebut kalian bisa coba lihat beberapa jadwal untuk pelatihan, ya, jadwal sertifikasi, ya, informasinya ada di Pusat Kajian Ilmu Komputer, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan nggak?
You are currently the only person in this conference.